Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali dengan saya di channel ini. Kabar bahagia yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba Bapak Ibu Guru. Jadi per akhir Maret kemarin banyak Bapak Ibu Guru yang melaporkan SKTP-nya itu sudah berubah jadi hijau untuk periode Januari sampai Maret ya. Tapi apakah ini berarti tunjangan akan langsung cair ke rekening Bapak Ibu Guru? Dan bagaimana dengan nasib pencairan di bulan April nanti? Apakah akan dipercepat lagi seperti pada bulan Maret lalu? Nah, simak detail jadwal dan langkah penting sebelum nanti tanggal 15 April agar tunjangan Bapak Ibu Guru itu aman ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ini adalah status realisasi TPG dan analisis aturan baru THR 2026, Bapak Ibu Guru. Jadi yang dimaksud itu bukan THR reguler yang sudah Bapak Ibu Guru terima waktu di bulan Maret kemarin ya menjelang hari raya. Ini itu berbeda. Ini itu TPG THR 100% yang seperti cair pada bulan Desember 2025. Nah, cuma ini adalah untuk anggaran tahun 2026. Jadi ada pembaruan resmi pencairan sertifikasi Maret April dan juga beda regulasi peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 untuk guru APBN dan APBD ya. Jadi ini adalah ringkasan eksekutifnya. Jadi kabar baik di bulan Maret itu SKTP TPG Maret mayoritas berstatus hijau, pencairan ini dipercepat sebelum Lebaran. Kemudian proyeksi April itu jadwal pencairan kembali ke timeline normal ya, cut off sinkronisasi Dapodik hingga 15 April dan regulasi THR 2026 ya, di mana TPG 100% dalam THR ini berlaku. Namun ada syarat baru khusus untuk guru APBD ya terkait dengan fiskal daerah. Artinya kalau Bapak Ibu Guru yang sudah pernah menerima di tahun 2025 ya, Desember kemarin itu kemungkinan besar di tahun 2026 ini berbeda ya. Bisa kemungkinan yang belum pernah menerima TPG THR di tahun-tahun sebelumnya di tahun 2026 bisa menerima, atau sebaliknya ya, yang sudah pernah menerima di tahun 2025, 2023, 2024 dan juga 2025 bisa kemungkinan juga di tahun 2026 juga apakah menerima atau tidak. Nah, itu tergantung dari kemampuan fiskal ya. Apalagi saat ini itu kita bisa dikatakan menghadapi krisis ini ya. Krisis apa? Krisis energi yang mengakibatkan lonjakan kenaikan bahan bakar BBM di beberapa wilayah gitu ya. Bahkan sempat diisukan akan dilakukan sekolah daring untuk menghemat energi BBM. Nah, saat ini itu bisa jadi kalau misalnya kemampuan fiskal daerah itu menurun, yang tadinya pernah menerima sekarang bisa kemungkinan tidak menerima seperti itu. Nah, ini untuk milestone-nya Maret, SKTP terbit dan pencairan awal. Jadi ini menunggu SKTP terbit. Untuk Januari, Februari, dan Maret itu kan ada sebagian besar ya sudah menerima ya. Meskipun masih ada teman-teman guru itu yang belum menerima TPG ya, TPG di bulan Januari, bulan Februari, bahkan ada yang bulan Maret. Ada bahkan yang menerima cuma pada bulan Februari belum bulan Maret saja, Januari dan Februarinya belum. Nah, yang akan menjadi yang sedang ditunggu-tunggu itu status untuk yang di bulan April ini. Apakah akan dipercepat atau seperti apa, itu yang kita tunggu-tunggu ya untuk di bulan April. Jadi kalau kita lihat tanggal 31 Maret itu mayoritas guru-guru itu sudah menerima ya TPG-nya, dan SKTP tentu sudah hijau ya. Kalau artinya sudah hijau pasti sudah akan menerima. Tetapi itu tadi masih banyak juga guru-guru yang belum menerima. Untuk 16 Maret itu gelombang pertama pencairan TPG ya, realisasi sebelum Idul Fitri. Jadi proses pencairan gelombang Maret ini masih berlangsung. Jika SKTP sudah hijau namun dana belum masuk, Kemenkeu sedang memproses transfer ke rekening secara bertahap. Nah, mengapa TPG Maret itu dipercepat? Karena banyak tanggal merah ya dan cuti bersama
dan di bulan Maret itu menciptakan bottleneck atau kemacetan sistem perbankan dan administrasi. Nah, solusi taktisnya, jadi kementerian itu mengambil inisiatif mempercepat proses validasi dan penerbitan SKTP gitu ya. Nah, secara kesimpulan, akselerasi di bulan Maret itu adalah langkah darurat yang sangat baik dari pusat untuk memastikan guru penerima haknya sebelum masa libur panjang ya, bukan standar operasional. Artinya kalau standar operasional itu mengikuti pencairan seperti pada bulan Januari dan Februari seperti itu. Nah, kalau untuk yang Maret itu tadi karena banyaknya liburan sehingga dipercepat. Nah, untuk transisi April ini kembali ke timeline normal, artinya kembali ke setelan pabrik ya Bapak Ibu guru ya. Jadi seperti pada bulan Januari dan Februari. Jadi untuk batas akhir penarikan data itu tanggal 15 April, kemudian validasinya itu hingga tanggal 19 April dan penerbitan SKTP itu mulai 19 hingga 20 April. Pencairan itu mulai akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 21 hingga 30 April, seperti itu. Jadi karena bulan April itu tidak memiliki urgensi hari libur panjang seperti pada bulan Maret, maka seluruh tahapan tarik data, validasi, dan pencairan akan kembali mengikuti standar operasional prosedur ya bulanan. Nah, jadi jangan berekspektasi bahwa pencairan di awal atau pertengahan bulan itu ya akan terjadi. Jadi pastikan sinkronisasi data dilakukan tepat waktu. Nah, kemudian ini ya di fase April persiapan dan validasi datanya. Jadi sebelum 15 April sinkronisasi data Dapodik, kemudian 15 sampai 19 April itu adalah verifikasi dan validasi pusat ya. Jadi kementerian itu melakukan pengecekan kesesuaian data, guru hanya perlu memantau info GTK. Jadi cut off penarikan data ini terjadi pada 15 April. Data yang dirubah itu melewati tanggal dan tidak akan terbaca oleh sistem. Untuk fase 2 April, SKTP dan estimasi pencairan ya. Jadi ini, kalau misalnya tanggal 19 April itu sudah diterbitkan SKTP-nya dan 20 April itu rekomendasi pencairan, maka Kemenko itu merencanakan pencairan itu tanggal 21 hingga 30 April. Ya, ini estimasi untuk pencairannya ke rekening Bapak Ibu guru tentunya. Tapi dengan catatan, kalau SKTP-nya itu sudah terbit dan sudah tanda hijau. Nah, untuk menjawab isu komunitas TPGTR 100% di tahun 2026, ada yang bertanya bahwa apakah betul TPGTR tahun 2026 ini bergantung pada anggaran daerah. Jadi, kalau kita lihat fakta-fakta di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 PNS dan P3K di daerah tanpa TPP itu menerima penuh tambahan TPG 1 bulan dalam THR. Kemudian beredar kabar bahwa pencairan ini kini bergantung pada persetujuan daerah. Nah, status faktanya sebagian itu benar ya. Jadi jawabannya itu sangat bergantung pada sumber gaji pokok Anda. Dalam hal ini adalah APBN atau APBD. Oleh karena itu kita harus membedah regulasi resminya ya. Nah, payung hukum THR itu ada di aturan lama berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Fokus pemberian THR 2025 ini jaminan penuh ya TPG 1 bulan bagi guru tanpa tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Kemudian aturan baru, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, ini fokus pada pemberian THR tahun 2026. Jadi terdapat penyesuaian redaksional khusus pada pasal 9 ayat 4 yang berdampak langsung pada guru daerahnya. Nah, untuk matriks komparasinya, apa yang berubah tahun 2026, jadi yang berubah itu pasal 9 ayat 3 ya untuk guru APBN. Untuk PP nomor 11 tahun 2025 tahun lalu itu dapat diberikan TPG dalam 1 bulan. Jadi untuk PP nomor 9 itu tidak ada perubahan. Jadi dapat diberikan juga TPG 1 bulan. Nah, untuk yang APBD ya di pasal 9 ayat 4 itu tahun lalu itu dapat diberikan TPG 1 bulan. Nah, ini di tahun ini berubah krusial ya. Berubah bahwa dapat diberikan tambahan TPG 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Jadi ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu guru bahwa kalau yang sebelumnya pernah menerima belum tentu 2026 akan menerima gitu ya. Nah, klausa kemampuan fiskal daerah itu apa artinya? Jadi untuk guru dengan gaji pokok dari APBD tambahan 1 bulan TPG dalam THR
tidak lagi bersifat otomatis 100%. Nah, siapa yang menentukan? Jadi realisasi nominal yang sesuai dengan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ya untuk masing-masing wilayah. Dampaknya itu jika APBD daerah Anda kuat, Anda kemungkinan menerima penuh ya. Jika APBD terbatas, nominal yang dicairkan bisa disesuaikan dengan kapasitas kas daerah tersebut. Nah, ini checklist yang perlu Bapak Ibu Guru perhatikan. Jadi pantai info GTK, cek status SKTP-nya Januari hingga Maret ya. Kemudian amankan cut off tanggal 15 April sebelum penarikan data dan identifikasi status APBN atau APBD ya. Apakah Bapak Ibu Guru itu gajinya dari APBN atau dari APBD. Nah, itu. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.